Oke guys, pada kali ini aku akan menyervis dua jam tangan ini. Nah, jam tangan ini tuh milik orang yang sama guys. Yang ini tuh belum sempat dipakai, mesinnya rusak. Udah tak terangin di konten saya sebelumnya. Ini hari tanggal, ini harus ganti mesin ini guys. Belum sempat dipakai karena dari tangan-tangan tukang servis yang kurang terampil. Nah, itu orangnya yang kurang terampil itu suruh melihat channel saya ini, dia biar terampil gitu. Aduh, ini kok keras guys ya, ini pencetannya keras ini. Pencetannya keras ini guys. Oh, itu bisa terjadi karena ini tidak center, antara ini sama ini tidak center. Ini tak balikin sedikit aja. Pencetannya keras jadi tidak enak kalau dipakai. Nah, kalau udah ini begini enak guys. Nah gitu, udah bisa, udah enak tuh. Udah ini ini tak paling situ. Nah itu kalau bisa itu ya, masih kalau masih tukang servis masih belajar ya tidak apa-apa gitu, namanya juga belajar. Dulu aku juga belajar nyevis seperti ini juga nggak ada yang ngajari ya gitu, nggak ada yang ngajari ya. Mungkin ada satu dua kasus jam tangan yang saya selesaikan dengan apa itu, dengan tidak sempurna, tidak seperti sekarang ini. Namun ya nggak lama itu langsung bisa halusnya. Itu untuk customer saya yang nyervis saya, atau saya dulu juga menjual jam itu dari inisialnya juga patah. Banyak yang dari Surabaya, Jakarta hingga Sulawesi guys, karena di situ aku mempromosikan jam tangan, namun bukan jam tangannya yang saya promosikan. Emosi, saya menggunakan emosi, menjual emosi. Istilah marketing ini termasuk salah satu kategori hypnoselling. Nah, yang sudah saya terangkan, hypnoselling ya gitu. Kita tidak menjual produknya tapi menjual emosi kita gitu. Ini sudah sampai sini teman-teman, sudah harus menguasai dasarnya dulu sebelum memasuki apa itu pemasaran hypnoselling seperti ini. Itu menguasai dasarnya, teman-teman bisa playback dan tonton konten saya, karena saya tidak menyertakan judul pemasarannya. Dasar ini itu tidak menyertakan judulnya seperti itu, namun aku ngoceh sesuka hati. Kontennya itu mengoceh sesuka hati, itu mengoceh sesuka hati tanpa mempertimbangkan aku harus mengonten menargetkan konten ini untuk pemasaran ini, tidak seperti itu. Jadi asal jeplak seperti ini. Nah, dan ini ketemu temanya ini untuk hypnoselling. Hypnoselling ini masih dasarnya dulu ya, ini secara dasarnya dulu hypnoselling. Meskipun barang teman-teman itu lebih mahal yang dari kompetitor gitu, namun pelanggan tidak akan lari dari teman-teman. Nah, tetap setia membeli produk teman-teman meskipun produknya tidak, maksudnya produknya itu harganya tidak, masih agak mahal sedikit lah daripada kompetitor gitu. Namun pelanggan tidak lari itu. Namun hypnoselling pada tataran lain juga ada, bagaimana orang itu menjual produk, pembelinya tidak minat awalnya namun menjadi minat. Nah seperti itu. Jadi dulu aku begini, menjual jam tangan ini sambil membuat cerpen. Nah, cerpen itu tak ilhami dari kisah nyata yang secara imajinasi, secara gambarannya itu lebih real gitu. Tempat-tempatnya juga lebih real gitu. Nah, dari di situ orang-orang itu penasaran sama penjual jamnya, penulisnya. Nah, di situ orang itu penasaran dulu sama penulisnya. Akhirnya dia membeli produknya, meskipun dia awalnya tidak membeli jam tangan, namun dia akhirnya membeli jam tangan. Nah, kebetulan temanya saat itu adalah
jam tangan penjaga hati ya, sesuai umur saya saat itu kan masih gimana ya, belasan hingga 20 tahunan kurang lebih dikit. Jadi imajinasi saya itu masih di situ juga. Jadi umur juga mempengaruhi, pola pikir mindsetnya juga mempengaruhi, tergantung pengalamannya itu juga guys. Itu jadi imajinasi saya itu di situ. Jadi banyak orang, aku ada yang mungkin suka dengan novel saya, cerpen saya itu ada seorang yang dari Surabaya. Aku tidak membeli jam tangan, aku membeli jam tangan yang mengandung cinta atau apa, nah seperti itu. Nah, gitu. Itu salah satu bentuk dari hypnoselling. Nah, gitu. Orang penasaran dulu, nah, gitu. Lalu aku dapat ilmu tambahan lagi. Ini kebetulan pas guys ya, aku padahal tidak mengepaskan tapi kebetulan pas. Ini cuma kebetulan, saya tidak memikirkan, dan kebetulan dimana setelah kalender jarum ini tak pasang di angka 12 ternyata berubah. Ini kebetulan, saya tidak sengaja atau tidak sengaja, ternyata pas ya, tidak perlu saya atur gitu. Lalu salah satu bentuk apa itu hypnoselling yang sering kita jumpai di pasaran. Nah, ini hypnoselling yang tingkatan sederhana itu saat teman-teman melihat buah. Nah, buah itu kan biasanya penjual buah itu yang paling umum kan. Nah, itu orang akan menulis harga per kilo 5.000 gitu. Per kilo 5.000 itu besar tulisannya, sehingga para customer, para orang yang lewat yang tadinya tidak mau membeli buah, yang tadinya itu tidak mau apa ya, tidak niat untuk membeli buah itu, akhirnya orang itu penasaran, loh buah itu kok murah, padahal aku di sana bilang di sini ya gitu. Terus pada orang seperti yang datang dulu, orang itu datang dulu mengunjungin kita, mengunjungin si pedagang itu tadi. Akhirnya dia penasaran. Setelah di situ ternyata buah yang dijual per kilo 5.000 itu adalah buah yang BS, istilahnya setengah busuk lah, istilahnya buah yang agak layu gitu. Untuk yang segarnya dijual per kilo 10 hingga 15.000. Itu tulisannya kecil. Untuk yang segar per kilonya 15.000. Nah, itu termasuk salah satu aktivitas hypnoselling gitu. Yang penting orang tertarik dulu gitu. Terus mengunjungi itu, misalkan akhirnya memilih-milih, dia tertarik dengan buahnya dan belilah. Itu termasuk salah satu contoh dari hypnoselling gitu. Hypnoselling juga yang untuk tataran tinggi itu bisa menggunakan kata-kata sugesti. Sugesti juga bisa. Nah, sebelum aku berdagang kayak gini, aku juga pernah berdagang di Sulawesi waktu masih lulus sekolah SMA itu. Aku juga menggunakan hypnoselling. Nah, kebetulan di situ ada orang yang gimana ya, sakit keras itu orangnya dibawa ke mana-mana itu tidak bisa. Ke Surabaya kemana itu orang Jawa, orang Trans kayaknya yang menjual bakso. Kalau tempatnya di mana, di Ampana. Teman-teman mungkin di situ, kalau yang dari Ampana itu tahu, di dekat lapangan itu ada penjual bakso. Sama yang itu orang Jawa semua rata-rata di situ. Langsung kalau misalkan ke timur sedikit itu rumahnya yang masih jauh sih. Rumahnya Pak Ridwan itu apa ya, Menteri Agama. Aku dulu tinggalnya di situ, di rumah Pak Ridwan. Orangnya baik guys. Itu kayaknya orang Manado. Untuk Bu Lina, Tante Linanya itu orang Manado. Itu belum punya anak di situ. Aku dulu tinggalnya di situ, suka main di situ sama Ramzi di gudang coklatnya. Nah, di situ aku, karena memang di situ aku nggak ada saudara kan, gitu. Aku kehujanan awalnya, langsung mampir di situ sama Pak Ridwan itu, dan ketemu Mas Ramzi, tukang anak buahnya, istilahnya karyawannya. Nah gitu. Untuk Tante Lina itu guru SMP kayaknya. Nah, aku tinggal di situ. Ini kembali lagi ke orang yang pengobatan tuh secara kemana-mana itu nggak bisa, ini nggak sembuh lah gitu. Terus sesama pedagang keliling seperti saya, nah itu yang satu kan penjual bakso sama istilahnya di sekolah ada pentol juga, itu yang mantunya itu kayaknya itu situ tetangga tapi mantu juga. Itu yang satu kasusnya sering kesurupan tuh gimana gitu.
Nah terus saya dimintain ya gitu, dimintain itu Wahidian, aku kok dimintain gitu, karena saya orang Demak gitu, dikira itu santri, padahal sama-sama busuk seperti mereka. Gitu. Karena orang Demaknya dulu dia melihat saya sebagai image orang Demak itu santri ya gitu, padahal kita sama-sama brengseknya seperti mereka gitu. Akhirnya terus saya dimintain tolong, nah, dimintain tolong ya udah tak tolong gitu. Lalu saya memberikan sugesti dulu kepada mereka bahwa saya ini santri, padahal sama-sama bukan santri, sama-sama kurang brengsek seperti mereka gitu. Terus terus kasusnya itu dia itu kalau di diagnosa dokter itu sakit kuning atau apa itu, ya sakit kuning tapi tidak ada penyakitnya katanya seperti itu. Wah itu aneh itu guys gitu. Lalu aku istilahnya apa ya, membuat image kepada mereka bahwa saya ini benar-benar santri yang sangar istilahnya gitu, yang sakti ya gitu. Padahal mereka itu sudah lebih masalah spiritual, mereka itu lebih paham dari saya sebenarnya. Kalau saya hanya orang brengsek seperti mereka juga, seperti teman-teman ya gitu, suka main kartu juga tuh di sana kan dulu mengimbangi. Nah akhirnya setelah itu tak tak suruh cerita asal mulanya, dari awal. Di sini belum tak ceritakan, ini part satunya dulu biar teman-teman nanti mengikuti, bisa mengikuti biar tahu. Terus aku sudah tahu permasalahannya itu seperti apa, udah tahu. Terus tak pikir dulu, oh permasalahannya di sini berarti dia membutuhkan sugesti yang seperti ini, nah, gitu. Akhirnya selang beberapa bulan dia tidak kambuh lagi penyakitnya, dan terus saya tidak di situ, tidak di Ampana lagi saya, dan katanya kabarnya udah sembuh orangnya. Nah, seperti itu guys. Itu padahal yang menyembuhkan dia sendiri gitu, dari sugesti dia sendiri gitu. Itu termasuk salah satu aktivitas hypnoselling. Nah, itu hypnoselling. Nah jika hypnoselling ini lebih ke pemasaran marketing, namun untuk hipnosis lah istilahnya, itu hipnosis, hypnoselling sama hipnosis itu hampir sama gitu. Pernah juga itu di apa ya, di itu loh Jawa, itu di Jawa mana sih namanya, yang Barongsai itu apa sih tempatnya, mana itu, Ponorogo. Nah itu juga orang kena tipes gitu dan lain-lain. Nah gitu aku belajar hypnoselling. Nah itu waktu dulu aku memang suka psikologi, jadi aku termasuk mempelajari hypnoselling. Nah gitu itu akhirnya bisa. Nah di situ aku jadi tahu salahnya hypnoselling itu untuk apa. Nanti di situ aku tahu, baru tahu. Terus yang pokoknya banyak lah guys, itu aku menggunakan sugesti seperti itu. Ini apa ini tadi, ini baterainya ya guys ya. Nah ini salah satu aktivitas dasar dari hypnoselling. Jadi kalau permasalahannya tadi misalkan buah harganya segini gini gini gini, dia memberikan perbandingan harga gitu. Ternyata yang 5.000, yang dari besar banget 5.000 per kilo. Nah gitu setelah datang itu ternyata bervariasi ya, yang jelek itu harganya 5.000 per kilo, yang bagus 15.000 per kilo. Nah, gitu akhirnya dia laku ya, teman-teman bisa lihat sendiri, kebanyakan laku gitu. Itu salah satu termasuk aktivitas dari hypnoselling. Nah, gitu. Oke kembali lagi ke servis. Nah itu aku tidak menjudulkan saya ini pemasarannya di mana, itu tidak menjudulkan, namun di sela-sela konten seperti ini itu tak kasihkan wawasan lain gitu. Jadi kalau misalkan konten diam saja gitu ya nggak enak guys, membisu diam dan membisu taktuk taktuk gitu aja suara mesin tuh ya nggak enak gitu. Ya ada tergantung lah, nanti tergantung kontennya seperti apa. Nah teman-teman bisa mengikuti lagi untuk hypnoselling
ketataran yang lebih mapan gitu. Dan ini kok tidak bisa, apakah perumahan mesinnya itu beda atau gimana ini guys? Ini tidak bisa ini guys, nggak sama kayaknya ini perumahan mesinnya, nggak sama. Oke, karena perumahan mesin ini nggak sama berarti kita harus menyamakan. Nah gitu, karena nggak sama berarti kita harus menyamakan. Aku menggunakan ini aja lah. Nah, gitu. Ini kalau misalkan teman-teman nggak punya gereda kecil seperti ini, teman-teman bisa menggunakan PMS. PMS itu bentuknya macam-macam. Ini coba contohnya seperti ini. Namun teman-teman bisa berpikir mekanisme yang sudah saya ajarkan, mekanisme kita harus berpikir seperti apa itu sudah tak ajarkan. Ya nggak usah PMS, pakai ini juga bisa, atau pakai alat yang dibakar seperti ciptaan saya seperti ini juga bisa. Yang mana-mana yang bisa gitu. Yang penting intinya benda tajam yang bisa untuk mengikis ini ya gitu aja. Intinya itu seperti itu. Bukan harus bendanya seperti ini, bukan. Nah, jadi itu ya seperti itu. Kalau di Sulawesi di sana kebanyakan apa ya, NU Muhammadiyah, LDI juga ada banyak. LDI aku juga dulu di sana itu ada yang namanya Mas Heri atau Mas Imam di sana, orang LDI, aku juga tinggal di situ. Nah, itu orang Demak juga, aku baru kenalnya di Sulawesi. Jadi waktu ke sana dulu, kalau aku datang itu pasti tempat saya gitu dipel. Kemungkinan saya itu masih sangat kotor kan, dia tahu karena saya tuh kalau misalkan jemur pakaian tuh dipel, akhirnya ya terus saya dianggap sebagai keluarganya. Nah seperti itu. Yaitu keyakinan mereka seperti itu, kita harus menghormati gitu. Kalau di sana tuh kebanyakan al khairat ya, al khairat. Kalau di Sulawesi kebanyakan al khairat. Jadi orang yang kemarin itu yang saya obati di sana itu juga dia al khairat. Nah, saya pelajari dulu orang ini lebih kemana sih imajinasinya, itu lebih kemana, keyakinannya lebih kemana, arahnya di mana. Nah gitu saya mengikuti, memberikan sugesti ya, gitu bahwa dia tidak kena apa-apa gitu, bahkan dia sembuh gitu, akhirnya sembuh. Nah gitu. Namun teman-teman kalau misalkan sakit ya nggak perlu datang ke situ-situ, karena lebih ke pengobatan yang realistis ya gitu. Biasanya kan datang-datang ke rumah siapa itu, kakek-kakek moyang, tempat-tempat yang nggak logis, atau ke kabib yang tidak mempelajari ilmu kedokteran atau medis, itu asal ngawur kadang kan kayak gitu. Itu tidak usah di ke situ, langsung ke tempatnya saja gitu, tempat ke kedokteran, ke medisnya gitu. Jadi nggak ada pengobatan yang hanya berdasarkan doa gitu, nggak ada guys, nggak ada, yakin nggak ada gitu, nggak ada. Jadi ada namanya itu orang sakit bisa diobati dengan sugesti itu sendiri, ada yang tidak dengan sugesti, ada yang tidak bisa dengan sugesti seperti itu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh seperti itu, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kita di sini berpikir atau belajar mekanisme gitu, kita berpikir logis saja gitu. Ya kadang juga pengobatan membutuhkan sugesti untuk sembuh juga ada banyak gitu. Namun yang tidak membutuhkan sugesti untuk sembuh juga lebih banyak gitu. Kita pelajari dulu mekanismenya seperti apa, mekanismenya lagi. Mekanisme ini adalah
yang sering saya gunakan sehingga saya menjabarkannya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Karena ini sangat penting bagi kehidupan saya. Gitu. Nah ini asal ngonten jadi nggak paham ini aku malah ini nggak fokus, nggak yang tak potong yang mana aku juga nggak tahu ini. Asal tak potong saja apakah bisa atau tidak. Jangan aneh-aneh. Kalau orang dulu dikatakan kayak gini misalkan, mbah ini bisa sekali doa bisa itu zaman dulu sah-sah saja karena minimnya literasi dari ilmu pengetahuan dan biaya maupun itu sudah kalau dulu sah-sah saja, namun untuk masa sekarang itu jangan gitu, jangan seperti itu. Jadi para aktivis religi ini juga banyak penipuannya, kedok-kedok penipuan gitu. Dia meningkatkan image mereka, meningkatkan wibawa mereka, namun dia penipu, itu banyak itu. Tapi kalau orang yang religi didasari dengan orang yang apa ya, intelektualnya, akademisnya itu bagus, dia akan memberikan sugesti atau arah-arahan yang realistis ya gitu. Dulu gitu begini enggak, orang yang religius sekalipun itu enggak lepas dari apa ya, masalah enggak lepas, enggak bisa menghilangkan masalah sendiri, itu enggak bisa sama. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku udah pernah eksperimen gitu, udah pernah mengalami gitu. Aku tahu sebenarnya nanti kalau aku begini aku terjun ke sini misalkan ke arah utara, mesti aku begini ke arah selatan mesti begini. Aku memang tahu dulu seperti itu, namun karena ini adalah pengalaman sekaligus menguji mental saya gitu, aku terjun gitu, sehingga saya benar-benar tahu, tidak hanya memperkirakannya saja karena sudah pernah terjun seperti itu. Untuk memantapkannya saja, sebenarnya secara logis saja dipikir udah bisa gitu, namun kita terkadang harus menjalaninya karena kita apa itu ya, bagian daripada takdir kita. Nah seperti itu, aku berpikirnya seperti itu, simple, bagian daripada alur kita, nah alur cerita kita itu. Meskipun kalau kita terjun itu tidak bagus, namun kita harus terjun. Nah seperti itu, karena aku meyakini itu adalah bagian dari alur cerita kita gitu. Oke. Ini itu harus digerakkan sini lagi, guys. Sekali lagi ya teman-teman, itu di sini khususnya di teman-teman Jendela Wali ini tidak usah mengikuti, meskipun dia terlihat religius banget, itu tidak usah diikutin kalau arahannya itu tidak logis, menyimpang, istilah seperti itu gitu. Di sini kalau orang dulu mungkin iya boleh-boleh saja karena minimnya literasi dari ilmu pengetahuan, tapi sekarang orang itu sudah tahu, sudah berpikir dengan logis gitu. Jadi yang baik-baik saja diambil, yang tidak baik ya tidak usah diikutin gitu. Nah untuk yang ini saya rasa temanya sudah banyak, untuk yang satu ini gitu saja. Nah disebutkan lagi, wah ini ada masuk satu lagi nih guys. Oke sementara ini dulu guys ya, nantikan di konten saya selanjutnya.